Halo guys, kami dari program studi manajemen UISI. Saya Cindy dengan NIM 10. Saya Natali dengan NIM 14. Saya Vira dengan NIM 18. Jadi hari ini lagi ada di SMK Zada. Nah, kita ngapain sih? Kita lagi lihat praktek atau pelatihan forklift dan forkliftnya nih guys. Yang diadakan oleh siapa Mas Viras? LPK Abadi Edu Pratama. Yuk lihat Keseruan kita. Pada 14 Januari 2026, kami mengikuti opening pelatihan forklift yang diselenggarakan oleh LPK Abadi Edu Pratama di SMK Asaada sebagai bagian dari upaya perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan alat pelindung diri (APD) sebagai bentuk penerapan keselamatan kerja dan pencegahan risiko kecelakaan selama proses pelatihan. Selain itu, peserta memperoleh pembekalan hard skill berupa keterampilan teknis pengoperasian forklift, serta pembekalan materi soft skill untuk membentuk sikap profesional, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan komunikasi dan kerja sama tim. Kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan sesi wawancara bersama Direktur LPK Abadi Edu Pratama. Selamat datang teman-teman WISI, selamat datang di kantor kami PT LPK Abadi Edu Pratama. Ini kedatangan yang kedua ya, 2 kali berturut-turut sudah turun langsung di lapangan terkait dengan proyek kami, usaha kami. Ini sebagai tindak lanjut daripada penelitian adik-adik. Apa yang bisa kami bantu, silahkan disampaikan langsung. Kebetulan kali ini hadir beliau Pak Juyana selaku Direktur Utama PT Abadi Edu Pratama. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi sudah meluangkan beberapa hari ini untuk memberikan kami kesempatan baik terjun langsung di lapangan maupun wawancara. Jadi sebelum kita mengajukan beberapa pertanyaan, perkenalkan, nama saya Viraswata. Nama saya Natalia. Nama saya Cindy. Kami dari Fakultas Manajemen Bisnis UISI, prodi kami studi manajemen. Nah, yang pertama yang akan kita tanyakan itu tentang profil lembaga PT LPK Abadi Edu Pratama ini. Mungkin boleh dijelaskan sederhananya gimana seperti itu Pak? Ya, baik untuk adik-adik dari WISI ya. Iya. Semester 3. Benar. Jurusan manajemen. Baik. Jadi kemarin sudah mengikuti secara langsung pada saat kita opening seremonial pelatihan ya di SMK Asaada. Kemudian juga melihat langsung proses pelatihan secara praktek di lapangan. Jadi untuk profil company kita, jadi LPK Abadi Edu Pratama ini adalah satu lembaga pelatihan kerja swasta yang bergerak di bidang pelatihan dan sertifikasi atau pelatihan yang berbasis kompetensi. Nah, untuk LPK Abadi Edu Pratama ini didirikan 23 Juni 2023. Jadi ini relatif baru ya. Jadi ini relatif baru. Untuk kelembagaan memang kita adalah lembaga pelatihan kerja swasta. Jadi tidak sama dengan lembaga pelatihan yang ada di pemerintah. Kemudian untuk pelatihan-pelatihan yang kita adakan itu adalah diantaranya nih pelatihan K3. K3 itu menyangkut K3 umum, kemudian K3 konstruksi, kemudian K3 migas. Di samping itu juga kita melakukan kegiatan untuk pelatihan alat berat. Ya, alat berat itu seperti operator forklift, operator crane, kemudian overhead crane, macam-macam alat berat termasuk well loader. Kalau lihat banyak sekali yang dilakukan pelatihannya mulai dari K3 kemudian
tata boga dan operator dan juga yang masih banyak lagi. Apakah dari perusahaan ini ada fokus di segmentasi tertentu atau general saja menyeluruh ke semuanya? Kalau fokus di pelatihan tertentu enggak, karena kita adalah lembaga pelatihan kerja swasta, jadi tidak mengkhususkan ya, tidak mengkhususkan pada satu pelatihan tertentu. Memang kami ada yang khusus, cuman kan itu tidak menjadi yang utama. Jadi yang khusus kita itu ada di, sebenarnya yang khusus itu ada di scaffolding, pelatihan scaffolding dan pelatihan CNC. operator CNC. Jadi ada dua itu yang menjadi kekhususan. Kemudian kalau yang lainnya itu sesuai permintaan pasar. Itu biasanya pelatihannya sudah ditentukan, sehingga kita akan melayani pelatihan sesuai dengan permintaan customer. Seperti itu. Ngomong-ngomong permintaan nih Pak ya, sejauh ini permintaan yang paling banyak itu apakah dari yang mandiri atau dari Disnaker atau dari industri yang dari dana CSR tadi, atau dari yang lain yang paling banyak saat ini? Kalau untuk pelatihan ya, yang paling banyak itu dari anggaran atau dari industri, dari anggaran CSR. Tahun 2024 itu kita bisa sampai dengan 500 ya, itu 500 dari industri. Kemudian dari Disnaker itu ada kurang lebih sekitar 200 sekian ya, saya lupa. Kemudian di 2025 kemarin kita untuk industri itu ada 176. Sedangkan dari Disnaker itu sekitar berapa ya? 16 kali 8. Berapa 16 kali 8? 16 kali 8 120. 120. Untuk pelatihan peserta itu dibatasi antara 16 sampai 20. Bisa 16, bisa juga 20. 17, 18 boleh. 20 maksimal. Kalau lebih dari 20, nah ini nanti tidak optimal untuk pembelajaran ya. Yang selanjutnya nih Pak, mengenai pelatih, apakah ada metode kualifikasi khusus atau yang bagaimana untuk menyeleksi pelatih yang akan melatih nanti user yang ikut pelatihan LPK Abadi Edu Pratama ini Pak? Kalau untuk pelatih kita sudah punya instruktur ya, instruktur kita kualifikasinya berlisensi ya, jadi instruktur yang berlisensi. Jadi kita memiliki kurang lebih 20 instruktur dari berbagai macam skema pelatihan. Kita mau pelatihan seperti yang sudah dilihat nih di SMK Asada, kan lagi berjalan pelatihan forklift. Selanjutnya, pada 19 Januari 2026, pelatihan dilaksanakan langsung di lapangan SMK Asada. Di tahap ini, fungsi pelatihan, pembinaan, dan pengawasan SDM diterapkan secara nyata. Instruktur berperan aktif dalam membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi peserta untuk memastikan keterampilan dan sikap kerja yang berkembang secara optimal. Melalui kegiatan ini, LPK Abadi Edu Pratama telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia secara terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pelatihan, hingga pengawasan. Pelatihan ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDM yang baik dan benar menjadi kunci dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bekerja di lapangan.